Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dengan NIM 2019 30 20 061. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali video tugas dari Pak Mirza Yusuf. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam video tersebut. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai kelistrikan secara lebih jauh, kalau kita kemarin membahas 3 poin utama. Yang pertama dari kelistrikan otomotif, kelistrikan engine atau ignition. Nah, yang kedua Goal adalah kelistrikan bodi, yang ketiga adalah kelistrikan aksesoris. Sebelum kita menambah lebih jauh, kita kenali dulu komponen-komponen yang menyusun dari 3 macam. Kelistrikan yang ada pada kendaraan roda. Komponen-komponen apa saja? Yang pertama adalah fuse atau sekring. Sekring berfungsi sebagai pengamanan jika terjadi kelebihan arus pada suatu rangkaian sekring akan terputus. Nah, terputus itu tidak tersambung lagi, langsung terputus gitu. Beberapa dengan kontak trigger atau saklarnya, kalau terputus ya berarti dia sekringnya benar-benar off atau rusak. Maka arus listrik yang melewati sekring tersebut akan ikut terpotong atau berhenti. Hal ini dikarenakan arus yang melebihi arus lewat melalui sekring itu lebih beban maksimal. Nah, itu kita cek link tersebut. Nah, kenapa? Sekring menggunakan sekring pada setiap jalur kabel perangkaian dari otomotif. Kalau dilogikakan saja, sekring atau fuse itu harganya paling murah ya sekitaran 5.000. Nah, ada juga yang 10.000. Sekring ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebakaran pada tabel bodi atau pada kabel kelistrikan otomotif. Nah, kita bisa bayangkan ketika ada konsleting maka akan timbul panas-panas. Ini nanti akan diterima oleh sekring tersebut sehingga sekring itu putus. Jadi, kalau ada konsleting pasti kirimannya akan putus duluan, sekringnya akan putus duluan, sehingga konsleting itu tidak berlanjut menjadi terbakarnya kabel bodi pada kendaraan tersebut. Nah, terbakarnya kendaraan tersebut mengakibatkan terbakarnya sistem kelistrikan bodi yang mengalami konsleting tersebut akan berakibat fatal. Bahkan kerugian yang dideritanya ketika terjadi konsleting tersebut itu bisa habis jutaan karena sekring tersebut tidak dapat bekerja maksimal. Nah, kalau ada fungsi sekring dimohon maaf, maksudnya isi dalamnya itu diganti dengan kawat. Suatu yang tidak mudah putus sehingga terjadi kebakaran pada kendaraan itunya. Cross kronologi awalnya kok bisa terlibat dari mungkin yang sangat penting sekali saya ingatkan pada seluruh mahasiswa, jangan mengubah speknya atau spekernya kendali hanya karena sekring seharga 5.000 terbakar mobil yang seharusnya ratusan juta. Hal-hal kecil ketika Anda tidak memahami ini maka sangat fatal sekali. Akibatnya baik yang kedua adalah, nah, di sini kita memasuki yang kedua, yaitu adalah USB. USB link UC Blink itu masih sama dengan sekring, atau yang membedakannya adalah besar kapasitas arus yang bisa dilalui lebih besar dari sekeliling fuse, sehingga ini adalah pengamanan utama arus listrik sebelum masuk ke komponen sistem isikan lainnya. Biasanya UC Blink ini ada pada extra fan
Extravagant radiator itu menggunakan VCC bearing. Kemudian motor starter itu kan seharusnya juga besar, dia akan menggunakan gizi bearing. Kemudian untuk sistem AC itu adalah sama, akan menggunakan gizi bearing. Baik, kemudian komponen yang ketiga adalah di circuit breaker atau relay, atau kalau bahasa elektroniknya itu sistem pengamanan yang berfungsi memutuskan arus listrik yang berlebihan dari nilai maksimum. Arus yang bisa dilewati berdasarkan kontak material. Jika sirkuit bearing mendapatkan arus listrik yang lebih besar dari nilai maksimum harus dilewati, maka kontak di material akan menerima panas berlebihan dan akan melengkung sehingga arus listrik tidak dapat mengalir ke rangkaian. Saat arus listrik mengecil, maka bimetal akan kembali ke posisi semula. Dari arus listrik yang dapat terhubung ke rangkaian, sistem pengamanan ini bisa digunakan dalam power window. Yang kenapa? Ke power window butuhin Anda kadang jika punya kendaraan yang sudah sistemnya power window, bahkan suka kebanyakan power window, ketika Anda tekan tuasnya, dashboard itu akan turun, tetapi terkadang turun itu tidak langsung tombolnya. Anda lepaskan, Anda terlambat untuk melepaskan tombol. Sudah turun tetapi masih, maka tombolnya karena kadang agak nggak lihat katanya simbolnya ini, tetapi lihatnya depan ada gitu. Nah, kalau kita ada circuit breakernya ini hadir, langsung terbakar, mentok ke bawah motor, bekerja terus, dia akan terbakar, dan juga ketika naik ini breakernya terbakar. Maka fungsi dari circuit breaker dan ini juga pada rangkaian motor starter, yang motor starter itu butuh power yang sangat besar sehingga tidak bisa langsung dari baterai, dari kontak dengan kunci kontak langsung menghidupkan motor starter itu tidak bisa. Kalaupun bisa, nanti kunci kontak di rangkaian power window itu akan terbakar, yaitu harganya sekitar 15.000. Gara-gara tidak pakai relay atau circuit breakernya, ya jadi sistem kerja, jadi motor menggerakkan memerintah motor starter itu untuk guyuk rain atau bekerja, sehingga kalau kita mengalami aki tekor atau aki kurang arus dalam lemah kunci kontak kita on kan, kita akan mendengar bunyi tek-tek. Itu apa maksudnya? Itu adalah bunyi dari circuit breaker ini jadi power window. Aki yang lemah itu masih bisa menghidupkan circuit breaker. Strip speknya nyawa terhubung dengan bunyi. Itu tidak deteksi itu circuit breaker terhubung, tetapi circuit breaker ini tidak bisa menyalakan motor starter karena daya pada aki kurang atau lemah, seperti itu ya. Nah, nanti selanjutnya akan kita jelaskan tentang baterai HK atau baterai yang lazim kita gunakan di kendaraan kita untuk sumber tenaga aki, atau baterai ini mampu diisi ulang dengan waktu hidupnya juga waktu live, dan ia juga lama, bisa 2 tahun atau 3 tahun tergantung dari kualitasnya. Baik untuk baik, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Dari komponen-komponen ini adalah komponen yang sangat vital dari yang diadu, seperti gate atau gerbang pemahaman kita memahami komponen-komponen dari kelistrikan otomotif. Ketiga, komponen-komponen ini sangat krusial dan membawa dampak yang sangat besar sekali untuk keselamatan dan untuk kelancaran dalam sebuah sistem grid otomotif.
Tolong diingatkan komponen-komponen ini terutama ya. Nah, baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.